Kita ya, terambil dari dua kitab. Pertama, Yehezkiel 2 ayat yang ke-8, bahwa di mata Tuhan, kalau kita tidak terbuka hati terhadap firman Tuhan, itu adalah pemberontakan, dan hasilnya adalah seperti bangsa Israel harus dibuang menjadi budak 70 tahun kembali, hanya akibat tidak mau mendengar firman. Silahkan dibaca firman Tuhan. Yehezkiel 2 ayat 8. Yehezkiel 2 ayat 8. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Mangapkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Sekarang kedua mempelai diperintahkan Tuhan mengalahkan mulut, bahkan kita semua mengalahkan mulut seperti orang kelaparan, karena di mata Tuhan, kalau kita tidak serius mendengarkan firman Tuhan, nasib kita akan menjadi nasib pemberontak terhadap Tuhan. Sekarang ini akibat pemberontakan dunia, termasuk dunia negara maju, negara masih berkembang, mengalami penderitaan yang sama karena pemberontakan terhadap firman Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Maka saya yakin akhirnya terhadap firman Tuhan, sekalipun kita mengikuti protokol kesehatan, bahwa tidak ada virus corona di sini, karena ada kalah dari kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya. Dan Mazmur pasal yang ke-80 ayat yang ke-11. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. 81 ayat 7 sampai 11. Mazmur 81 ayat 7 sampai 11. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Itulah kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang punya beban di sini yang dengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan ringankan beban. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ya, saya melihat kehidupan manusia ini berjuang untuk makan. Ada yang membawa kursi satu set, paling barang naik motor sendiri. Ada lah membawa kursi. Ada menjelajah orang tahu bahwa ruh ribuan, oke berbot, mau naik motor orang naro. Semua ini maharap na seorang membeli firman Tuhan. Jadi sangat baik Tuhan itu. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, beban seperti itu diangkat dari kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Ya. Terus. Aku menjauh engkau dalam persembunyian guntur. Ya. Aku telah menguji engkau dengan air Meriba, Selah. Ya. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Ya. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku,
Iya. Janganlah ada di antaramu Allah lain, Iya. dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Iya. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Supaya mulai secara khusus. Iya, dia suka ngaca. Dia suka ngaca. Gak mana kau. Suka ngaca-ngaca dia. Suka nengok dia. Sasudi dari berkati kau Malaysia. Saya yakin itu selama 30 tahun hampir melayani Tuhan, saya sudah melihat kehidupan jemaat yang taat kepada firman Tuhan, dibela dan dipelihara Tuhan. Begitu berusaha Firaun membatalkan orang Israel keluar, berapa kali sampai 10 kali pulang, baru diizinkan, didesak untuk keluar. Begitu juga kita, sekalipun iblis berusaha memperbudak-budak hidup kita, dengarkan Bapak Ibu dan kedua orang tua. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi budak iblis. Kita akan diatur sedemikian rupa, tetapi seperti bangsa Israel kerja keras pun gak dapat gaji, asal makan aja. Banyak begitu kehidupan manusia di dunia ini. Makan aja susah. Sudah berlawanan itu dengan firman Tuhan. Dan semua dimaksud itu waktu kita. Iko pas-pason itu waktu kita. Ada yang simbolis, iko sampai mati kok. Dari Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ya. Begini bunyi firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, Ya, dan membunuh dan membinasakan. untuk membunuh kita dan membinasakan kita. Ya, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, tetapi Tuhan Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Itulah kehidupan tanpa firman, ya. Begini bunyi firman Tuhan, tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Binatang sama dengan anjing yang di luar itu. Mati tanpa pengharapan. Tapi kalau anak Tuhan, kita mati itu hanya menurut pandangan secara jasmani. Secara rohani kita tidak akan mati sampai selama-lamanya. Maka kalau cepat pun kita mati, nggak ada yang kita sesalkan. Berbahagialah orang mati itu kalau orang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nasibnya sama seperti binatang. Hanya untuk menerima hukuman paling dahsyat dari segala penderitaan yang ada dalam dunia ini, dan sampai selama-lamanya. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan, gak banyak lagi kesempatan. Cari Tuhan, cari firman Tuhan, baca bagus, jangan cuma dengar orang lain, supaya kita jangan disesatkan hatani parata. Anak-anak yang kapan ditopeng menggodok pandita palsu.
Karena dikatakan dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9, moro adong nama baritahon nampe suruh-suruhan si bijak asing siya barita na huwaritaho kamyon terkutuk maibar. Ingot mo inang yaman. Moro asing firman Tuhan siya nakasurato di buwan Tuhan mo na unang calohan manatang. Contohnya saya akan jelaskan. Sampai sekarang seharusnya orang Kristen gak makan darah lagi, tapi masih ada gereja yang makan darah. Oke, saya terima itu, dia adalah sahabatku. Tapi kalau nanti dalam pengadilan Tuhan, tidak bisa Tuhan kita sogok. Dia akan bertindak adil dan benar. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu akan dibenarkan, saudara. Yang salah akan disalahkan. Kita tidak bisa minta ampun lagi. Kita tidak bisa bertobat lagi. Sekaranglah kita bertobat dari darah, dari rokok, dari alkohol. Bapak-bapak yang kami kasih, yang cintai dalam Tuhan. Haleluya. Iya. Kalau nanti baru jelas, kita baca dari kitab Wahyu ada 7 jemaat. Ada di situ jemaat iblis. So kung gabi jemaat di sibulis kita. Asal zaman itu hak kita. Iya. Inilah nasib orang-orang yang gemar mendengarkan firman Tuhan. Berbeda, tidak seperti binatang. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Inilah yang tidak dapat oleh dunia, tetapi Tuhan berikan kepada orang kecil, kepada kita. Tuhan berikan kepada kita. Kita harus sambut tangan Tuhan yang menolong dan menghargai kita. Haleluya. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita turuti perintahnya, kita turuti firman-Nya, kita hidup tidak pernah mati. Walaupun kita mati kelihatan secara jasmani, tapi secara rohani kita hidup di mata Tuhan. Kita hanya tukar pakaian itu. Iya, dari pakaian jasmani menjadi pakaian rohani. Bisa kita berjalan tembus dinding ini. Nanti itu akan kita alami. Manusia rohani bisa seperti Yesus, pintu-pintu, jendela-jendela tertutup, murid-murid pada ketakutan disorot bokap itu. Alai roh Tuhan yang bertokon, dami maniam. Songonima mulut tengse di akhir di mulut tahun agamanya. Alai moro so oro itu membagi firman Tuhan senasib lah kita dengan binatang. Ay mormate diam Allah udah jagal. Ada mirote dengan tu dia lawasan. Alai anggo orang dotam. Keuntungan do kematian. Kebahagiaan kematian itu akan berhenti kita cari makan, akan diberikan makan di surga bersama dengan Tuhan dan bersuka cita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kembali kepada kedua pengantin ini. Dikatakan di sini dalam kitab Yesaya 2 ayat 3 ya. Ayat sampai ayat 5 ya. Begini bunyi firman Tuhan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Beginilah hidup akhir zaman. Kita harus mencari firman Tuhan. Maka saya katakan kepada jemaat di sini, karena malam, nah itu pakai komun dan apa saja
berbeda itu firman Tuhan. Saya bukan tahu Tuhan. Memang saya bukan STH, bukan profesor, pertama kelas 2 loh. Iya. Tapi bagi Tuhan tak diperhitungkan Tuhan itu. Kurapi menghorong tutiku. Ini Tuhan tak. Asal orang bergantung jemati Tuhan istara muncurman. Alai Tuhan soni Tuhan. Kita baca dulu dalam 2 Korintus 2 ayat 4-5. Iya. Semua ini berbeda dengan Linda Juru. Mau lihat mak si korsi. Aku si Petrus tuh pencarian gini, alai ke pihak Tuhan. Luar biasa, dunia digoncang. Yang sok-sonari 10 gelarnya, mulai dari doktor, STH, SH, MSc, DWD, itu namanya. Tapi perkataannya tidak memberkati. Ya, 2 Korintus 2 ayat 4-5. Ya, Begini bunyi firman Tuhan, 2 Korintus 2 ayat 4-5. 5. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ya. Ayat 5. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Haleluya. Amin. Inilah Tuhan memenangi orang lain. Kami mikirin ke Gusti mati menghalang tanggung jabuna, alaikin bala anak yang tangis dan dia. Semua lima mereka depan. Jadi mau kemarau orang tua kerjona. Nggak ada porohani. Iya. Ada kami. Kamu tuh dan kali itu. Kenapa tadi yang doa? Orang tangis, puasa. Mana yang mati. Makanya jemaat datang ke sini lebih baik ini mungkin. Puji Tuhan. Iya. Budaya tempat kita di musim ini corona terancam air medali lebih durung-durung datang. Kali itu jemaat puji Tuhan lah di antar perkeluarnya, di antar persembahannya di gereja. Enggak pengaruh corona ini saya lihat dalam kehidupan mereka karena mereka dipelihara Tuhan. Ini saya berbicara di hadapan Tuhan. Iya, nggak ada dusta. Jangan ada bohong di antara kita. Iya. Jadi semua jemaat yang mau datang kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tapi kita menangis, mencucurkan air mata. Jadi kalau ada jemaat tong yaro sok kami lamagon, tong yaro bimbarana. Kalau itu mah binasa lah itu. Warna tangis, alai biar jemaat. Iya. Dua Korintus 2 ayat 4-5 tadi ya. Iya. Ini bagus. Biarkan saya menyampaikan firman Tuhan. Itulah ibadah. Karena perlu disampaikan, disaksikan kehidupan hamba Tuhan. Yang saya maksud ada 1 Korintus 2 ayat 4 dan ayat 5. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah itulah semuanya imamnya menyampaikan firman Tuhan bukan dengan hikmat,
sekolah. Asipa tadi di bisa kita senang. Hal Indonesia di sini tadi hal marah asing di sini. Dibayar bahasa Jerman, dibayar bahasa Arab, dibayar bahasa Ibrani. Aku harus kembali ke bahasa Ibrani. Tapi perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ya, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Tidak dapat menyelamatkan itu. Ya, tetapi pada kekuatan Allah. Tetapi iman kamu bergantung kepada kekuatan roh Allah. Maka tidak perlu diragukan apapun yang terjadi. Tuhan sanggup menolong dan membela kita. Ya. Ayat 5. Hai kaum keturunanku, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Mari kita berjalan di dalam terang. Kalau kita lepaskan firman Tuhan, kita ibarat berjalan dalam kegelapan. Muhammad aku tinang bau ini pe orang tinupur. Angki buru ini pe orang tinupur. Parmai pe orang tinupur. Iman masa sunario. Selingkuh. Ada soalan firman Tuhan. Kebeteren nanti selingkuh masuk ke denwai. Di bangga-bangga umumnya. Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Berjalan dalam terang Tuhan. Di moto si jamona, di moto si jamona naso si jenokan. Ada si jenokan ini. Asik dulu dapat pertemuan ini. Itu sampai galau. Ayah akan itu ada bisa. Ima mau berjalan di bagasan. Hati urun nih akan dibatahi. Temoto dongan, doi isi dongan. Isi dongan kudul. Aing ngolo taruhan itu mana susah dulu. Ikodong tidak susah. Kalian mau taruhannya ke hamba Tuhan, dan sungguh-sungguh cinta Tuhan, pasti kita jadi hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jemaah ini juga akan mengalir apa yang kumiliki, mengalir kepada mereka. Pasti itu. Kalau mau begini, hidup orang pararisan masyarakat. Mau nomor saya minta yang aku di harisan akan dimasuk. Terdaru jenis serjun bukan menolak. Nomor orang berbagi kamu, mau nomor saya minta. Puji Tuhan. Wah, nomor orang berbagi tahu. Asal-asal. Ya pastilah. Apel orang berbagi. Ini Tuhan. Ya. Tuhan dengan perikop 112. Bahagia orang benar. Ya, bahagia orang benar. Haleluya. Ya, Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya, yang sangat suka kepada segala perintah. sangat suka kepada firman Tuhan. Garis bawah itu, sangat suka. Kita harus sangat suka kepada firman Tuhan. Ya, Anak cucunya akan perkasa di bumi. anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumah. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Ada seorang anak gadis berkata kepada bapaknya menjelang masa tuanya, "Ayah mati sama kamu kalau saya mati. Ayah akan dari mau warisan di hari bapak. Aku nggak meninggalkan warisan kepada kamu kecuali takut aku." Kenapa bapak begitu? Orang yang bapak katakan koruptor, orang yang bapak katakan penipu, meninggalkan apartemen, rumah, mobil bagi keturunannya. Tetapi bapak katanya orang benar. Tetapi aku tidak tinggalkan bagi kamu kecuali hidup terus seperti bapak. Mati bapak. Mengandungkan itu mah sebagai kita masih kuat. Orang dibereng lamarannya,
akhir namanya itu bin Sindian dibuat kuartil. Begitu mana kalau anak misi Sindian dan tidak nah itu bapak. Atau sudah ada persyaratan lamaran mau mengurus. Dapur orang mengurus. Ente meja jujur nanti. Dukai PHP semua bapak ini jujur kawan perusahaan ini. Lama kelamaan yang punya perusahaan ini pun sudah bosan. Semua maibah. Oma mengelola perusahaan perseroan. Per bulan bayar dia. Oma punya perusahaan. Ini nanti sisi dia. Baik kita ulama. Jadi mana punya perusahaan ini. Melapor mana membayar 10 miliar sebulan. Tetapi keuntungannya ada 50 miliar, ada 100 miliar per bulan. Tidak gaji lagi itu sama dia, sehingga dia menjadi sangat kaya raya. Kalau dulu saya buka pintu, foto saya yang pertama saya lihat di rumah. Tapi sekarang saya akan turunkan foto bapak saya terpampang di depan kalau buka pintu. Karena semua ini hasil jerih payah dan ketekunan bapak saya. Puji nama Tuhan. Semua ini membawa pati berikan juga dibasuh Tuhan. Dan heving terzaruh Tuhan. Dan kotan terzaruh heving masih Tuhan. Ada lubisian heving, lubisian mas di badan Tuhan taruh yang karena manusia di mana. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan yang ada pada acara pernikahan ini. Sambil mengaji kedua mempelai diserahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Yang
Kita dulu sidang firman Tuhan dan diserahkan kepada dua pengantin untuk minta doa restu kepada ayah dan ibu. Ya, jadi berkat dalam rumah tangga kalian. Minta maaf sama papa, minta maaf sama mama. Mulai dari kecil kalian sudah diberkati, telah dipelihara, telah dibimbing, diajari, disekolahkan, dinikahkan. Itu adalah satu perjuangan yang sangat berat. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kepada kedua pengantin, kamu berdua telah mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan.
dan yang saya bacakan untuk menjadi pedoman membina rumah tangga. Kepada saudara Benny Simanguncong, apakah saudara mau menerima saudara Onalia Priska Purba ini menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya? Dan apakah saudara dapat mengasihinya serta melindunginya dengan segenap hatimu, baik dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sakit ataupun sehat? Kalau saudara mau dan bersedia, katakanlah di hadapan Tuhan dan seluruh anggota jemaat, saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya saya mau, kiranya Tuhan Yesus menyertai saya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kepada saudari Onalia Francisca Purba, apakah saudari mau menerima saudara Benny Simanguncong menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya? Dan apakah saudari dapat mengasihinya dengan segenap hatimu, baik dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan sakit ataupun sehat? Kalau saudara mau dan bersedia, katakanlah di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh anggota jemaat, saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Ya. Sekarang kami persilakan berjabatan tangan, saling berpandangan untuk mengatakan satu ikrar, baik mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan, sebaliknya mempelai perempuan kepada calon mempelai atau suaminya, berhadapan dan saling memberikan tangan dan mengucapkan ikrar di hadapan Tuhan. Salam. Saya Benny Manguncong berjanji akan menerima engkau sebagai istriku Onalia Francisca Purba yang sah dan yang satu-satunya, dari sekarang ini sampai seterusnya, baik pada waktu susah maupun senang, baik pada waktu kaya ataupun miskin, baik pada waktu sakit ataupun sehat. Saya berjanji akan mencintai, menghargai, dan hidup rukun bersama-sama dengan engkau sampai maut menceraikan kita. Dan saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, dan sidang jemaat ini. Haleluya. Haleluya. Sebaliknya pengantin perempuan mengucapkan ikrar yang sama. Saya Onalia Francisca berjanji akan menerima engkau. Sebutkan namanya.
hidup rukun bersama-sama denganmu sampai maut yang memisahkan kita. Dan saya berjanji dengan Tuhan Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dan sidang jemaat ini. Berikan kemuliaan Tuhan. Sekarang pun kita tiba dalam pemberian cincin. Cincin perkawinan, simbol cincin terbuat dari logam mulia, emas murni, lambang dari cinta kasih Allah yang murni dan tahan uji. Bentuknya bulat dan tidak ada ujungnya. Itu merupakan janji tidak akan berpisah sampai Tuhan memisahkan kalian. Hanya maut yang dapat memisah kalian. Dikenakan di jari manis, sangat indah dipandang mata. Maknanya suatu rumah tangga yang dibentuk dalam cinta kasih yang murni dari Allah akan berdiri dengan kokoh dan dapat bertahan dalam segala keadaan dan tidak akan berakhir sampai akhir hayat, dan menjadi rumah tangga yang indah dan harmonis karena akan selalu rukun dan damai. Pengantin laki-laki atau bini maucong dipersilakan mengenakan cincin di jari manis pengantin perempuan. Ya. Pengantin perempuan Onalia Francisca Borobuga dipersilakan mengenakan cincin di jari manis suaminya, calon suaminya. Kedua pengantin saling berjabatan tangan. Kamu berdua sudah saling berjabatan tangan dan berjanji di hadapan Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah yang dua menjadi satu tidak akan dapat diceraikan oleh manusia kecuali maut sendiri yang datang dari Tuhan yang mengisahkan kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan berlutut. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus Tuhan.
kita akan tutup dengan doa berkat. Mari kita dengan tekun, dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, yang berkenan memberikan kami firman yang dapat mengubahkan kami. Siapapun kami yang datang ini dengan berbagai masalah dan persoalan kami, firman-Mu sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup membaharui kehidupan kami, supaya kami tidak bertahan dalam pemberontakan, tapi kami berubah menjadi orang yang setia dan taat kepada firman. Maka pada saat ini hamba berdoa, biarlah jemaat ini pulang dari tempat ini Tuhan, tapi membawa berkas-berkas berkat daripada Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati kesehatannya, diberkati segala usaha dan pekerjaannya sampai berhasil, diberkati juga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jalan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kedapkan tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, berkat persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang ataupun malam, sampai Tuhan Yesus datang merenata kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus berakhirlah acara ibadah pemberkatan nikah kudus ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapak terima kasih.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Kita berdoa ya. Inilah saatnya Tuhan. Kedua suami istri ini melepaskan masa mudanya dan kenangannya semua. Memulai hidup baru. Kami lepaskan balon ini pertanda semua sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. 1, 2, 3. Sampai jumpa di Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu
keluarga untuk memasuki ruangan tempat ini. Silakan. Kedua mempelai yang sudah mendapatkan berkat pernikahan lewat hambanya. Ke sana ke tempat duduk mereka bersama orang tua yang dikasihi. Silakan. Silakan. Mempelai, silakan duduk. Kedua orang tua mempelai laki-laki di sebelah kanan kami. Mempelai, kedua orang tua mempelai wanita di sebelah kiri kanan. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, kita berikan tepuk yang meriah kepada keluarga dan mempelai. Baiklah, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati kedua mempelai dan keluarga, silakan duduk. Sebentar acara kami serahkan kepada saudara saya.